Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, kepala sekolah, dan juga guru lembaga pengguna SIM PAUD. Video kali ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana tutorial menyusun laporan hasil belajar atau yang biasa disebut dengan rapor di dalam aplikasi SIM PAUD khusus untuk kurikulum Merdeka. Untuk tutorialnya akan saya jelaskan step by step-nya melalui slide dan juga akan saya lanjutkan melalui praktek di websitenya. Tutorial ini digunakan untuk lembaga dengan panduan Kemendikbud ataupun dengan panduan Kemenak. Untuk tutorialnya, saya akan mulai dengan step by step yang pertama. Untuk menyusun laporan hasil belajar, kita harus menyelesaikan beberapa step yang sudah tertera di layar. Baik, kita masuk ke langkah yang pertama, Bapak Ibu. Langkah pertama adalah asesmen harian. Ini merupakan asesmen yang kita sudah isi selama ini berdasarkan perencanaan, di mana susunannya adalah IKTP dan juga hasil pengamatan. Kemudian, ada pada bagian admin. Pengaturan admin ini terletak pada pengaturan dan nanti ada pada tab administrasi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memilih siapa yang menjadi kepala sekolah, sekretaris, dan juga bendahara. Ini untuk langkah kedua. Langkah berikutnya, pengaturan admin pada tab background cetak. Di sini Bapak Ibu bisa memilih jenis-jenis background. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita klik tab background cetak, maka di sini kita bisa memilih apakah background yang kita gunakan adalah background putih, polos, ataupun background simpaut yang berwarna biru, atau kita mengupload dokumen atau file gambar background kita sendiri. Nah, itu silakan Bapak Ibu sesuaikan pada menu background cetak ini. Kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu pengaturan rapot. Di sini Bapak Ibu memilih tanggal rapot dikeluarkan. Jadi, karena setiap lembaga pemberian atau pembagian rapotnya itu berbeda-beda, maka di sini Bapak Ibu silakan sesuaikan lalu disimpan. Lalu Bapak Ibu, kita akan masuk ke menu berikutnya yaitu asesmen ekstrakurikuler, di mana Bapak Ibu di sini mengisi penilaian atau assessment untuk ekstrakurikuler yang sudah di-input di admin. Untuk asesmen ekstrakurikuler ini ada di menu assessment, ada pada tab assessment ekstrakurikuler. Bapak Ibu untuk menginput nilainya tinggal klik tombol pensil yang ada di sini, lalu nanti dia akan menampilkan ekstrakurikuler apa saja yang Bapak Ibu sudah input di admin. Lalu di sini Bapak Ibu tinggal checklist saja mana ekstrakurikuler yang memang sudah tercapai. Nanti pada rapot akan ditampilkan untuk ekskul yang terchecklist saja. Jadi yang tidak terchecklist berarti dianggap tidak tercapai atau anak tidak mengikuti ekskul tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ada menu baru yaitu rekap absensi. Di mana pada rekap akhir ini, Bapak Ibu diwajibkan untuk meng-cross-check apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, untuk fiturnya kita ada di menu absensi di tab rekap akhir, Bapak Ibu tinggal klik saja pensil. Nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat kira-kira dari seluruh anak di sini adakah rekap yang ingin Bapak Ibu ubah. Jika Bapak Ibu ingin ubah, Bapak Ibu tinggal klik saja lalu ubah. Misal di sini dari 11 ganti 5, kemudian Bapak Ibu simpan. Jika tidak ada yang dirubah, maka dari rekap yang sudah muncul, Bapak Ibu tinggal simpan saja. Menu berikutnya adalah P5 PPRA. Jadi P5 di sini merupakan profil Project Pancasila yang ketika kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka, P5 ini memang kita implementasikan di lembaga kita selain yang intrakurikuler. Untuk di Simpaut,
P5 PPRA-nya akan masuk ke menu yang terpisah. Nah, kurang lebih, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja. Ini tampilan dari aplikasinya. Bapak Ibu tinggal klik saja menu P5 PPRA. Di sini nanti Bapak Ibu silahkan isi mulai dari identitas project. Jadi di sini kita sediakan menu P5 PPRA ini untuk satu semester satu project, Bapak Ibu. Jadi ketika 2 semester, maka akan 2 project yang terinput. Di sini, jika lembaga kita mengacunya ke Kemenak, panduannya, maka yang muncul adalah P5 PPRA. Tapi kalau acuan kita adalah Kemendikbud, maka di sini yang tampil hanya P5 saja. Jadi itu sesuai dengan rujukan atau panduan yang kita gunakan, Bapak Ibu. Nanti di Simpaut, dia akan otomatis menyesuaikan. Pada menu ini, yang pertama kita harus isi adalah di identitas project. Yang pertama, tema yang kita pilih tema apa? Di sini ada 4 tema yang sudah saya sesuaikan atau kami sesuaikan dengan panduan P5 dari Kemendikbud. Ada Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, dan sebagainya. Lalu di sini, judul proyeknya Bapak Ibu sesuaikan dengan yang sudah dilakukan di lembaga masing-masing. Lalu di sini ada deskripsi proyeknya. Jadi cerita singkat apa yang dilakukan anak pada proyek tersebut. Setelah itu kita simpan. Lalu pada dimensi, kita di sini hanya memilih dimensi elemen, sub-elemen mana yang kita akan tanamkan pada proyek ini. Contoh di sini, pada beriman bertakwa kepada Tuhan, ketika saya tambahkan, saya hanya menceklis satu sub-elemen saja, yaitu melaksanakan hak kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian saya simpan. Nah, jika memang Bapak Ibu tidak menambahkan sub-elemen di dimensi tersebut, maka dikosongkan saja. Karena untuk sub-elemen-elemen ini tidak wajib semuanya, tapi pilihan 2, 3, dan beberapa dimensi saja yang di-checklist. Seperti itu. Lalu, di paling bawah, khusus untuk lembaga RA yang panduannya adalah merujuk ke Kemenak, akan ada satu tambahan poin, yaitu nilai rahmatan lil alamin. Di sini, ketika kita menambahkan, yang muncul adalah nilai-nilai rahmatan lil alamin PPRA. Jadi, mulai dari perkeadaban dan seterusnya. Kita cukup pilih yang memang ingin kita masukkan dan sesuai dengan proyek yang dilaksanakan saja, lalu kita simpan. Seperti itu untuk pengisian menu P5 PPRA. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke pembahasan inti yaitu pengisian rapot akhir. Yang pertama, nanti di menu rapot akhir, Bapak Ibu akan ada pilihan tab per elemennya dan kita bisa upload gambar. Lalu nanti Bapak Ibu di sini saya akan menjelaskan kenapa akan muncul deskripsi secara otomatis yang bagian ini nantinya. Nah, jadi kita ke aplikasi dulu. Baik, kita sudah di tampilan aplikasi, Bapak Ibu. Untuk pengisian menu rapot, untuk kurikulum Merdeka berdasarkan rujukan kurikulum Merdeka yang kita acu dari Kemendikbud. Di sini saya akan tampilkan. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu, berikut adalah rujukan atau panduan yang kami gunakan untuk penyusunan aplikasi Simpaut di bagian laporan hasil belajar atau rapor. Nah, kurang lebih ada pada halaman
Ada pada halaman 70, Bapak Ibu nanti bisa lihat bahwasanya di sini nanti bentuk dari rapot kurikulum merdeka adalah berbentuk narasi atau deskriptif. Di sini sudah kita adopsi dan sudah kita sesuaikan di Simpaut menjadi seperti ini. Yang pertama adalah di Simpaut kita bisa menambahkan gambar di masing-masing elemen. Jadi untuk deskripsi sekarang, Bapak Ibu, semua deskripsi itu per elemen. Di sini nilai agama dan budi pekerti, maka kita harus menyusun deskripsi untuk elemen tersebut terlebih dahulu. Pertama adalah kita memilih gambar, memasukkan gambar untuk elemen tersebut. Contoh di sini, saya punya gambar satu. Nah, saya klik untuk pemilihan gambar, lalu saya klik untuk gambar yang ingin saya masukkan. Gambar yang tampil di sini merupakan gambar yang direkap berdasarkan Bapak Ibu upload ketika asesmen hasil karya dan juga anekdot. Jadi ini kumpulan gambarnya. Nah, Bapak Ibu pilih dan juga Bapak Ibu simpan. Atau Bapak Ibu bisa upload gambar terpisah di luar asesmen hasil karya dan juga anekdot. Yaitu tinggal upload, pilih file di sini. Lalu Bapak Ibu juga bisa tambah gambar jika gambar yang ingin ditampilkan lebih dari satu. Tambah, tambah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian, Bapak Ibu, bagian berikutnya adalah bagian penyusunan narasi. Di Simpaut, penyusunan narasi ini kita ambil secara otomatis. Yang pertama, ada bagian narasi awal. Ini kita sediakan otomatis, ya Bapak Ibu ya, mengambil dan sesuai dengan nama masing-masing anak. Di sini, Bapak Ibu, nah di sini udah otomatis. Lalu bagian berikutnya pemilihan 3 IKTP tertinggi. Tertinggi di sini kita ambil berdasarkan IKTP yang sering tercapai dan diceklis oleh Bapak Ibu ketika melakukan asesmen harian. Di sini IKTP 1, di sini buktinya. Dari 3 IKTP dan bukti ini, kita satukan menjadi narasi. Nah, narasi ini Bapak Ibu silakan ditinjau kembali. Jadi tidak langsung dapat digunakan, wajib ditinjau kembali. Takutnya Bapak Ibu ada kalimat yang memang tidak sesuai. Contohnya di sini, Alhamdulillah, Neneng pada akhir semester 1 di A2 ini, Ananda dapat menyebutkan benda-benda buatan manusia yang ditunjukkan dengan titik. Nah, ditunjukkan dengan ini belum lengkap karena di IKTP yang pertama belum adanya bukti. Sehingga Bapak Ibu harus menambahkan dulu buktinya terlebih dahulu. Baru lanjut yang kedua, Ananda Neneng juga anak dapat mendengarkan. Nah, ini Bapak Ibu, kata anak karena dia mengambil dari IKTP 2 menjadi tidak sesuai sehingga harus kita hapus. Jadi Ananda Neneng juga dapat mendengarkan doa harian dengan tertib yang ditunjukkan dengan. Nah, ditunjukkan dengan ini mengambil dari bukti yang kedua. Nah, jadi kita harus hapus yang tidak sesuai dengan nah, dengan Neneng dapat mendengarkan doa masuk WC dengan tertib ini sebagai buktinya dan seterusnya. Jadi untuk narasinya harus ditinjau kembali, takutnya penginputan di asesmen harian dengan yang tampil di narasi ini tidak sesuai atau tidak sinkron. Lalu bagian berikutnya ini rekomendasi. Rekomendasi apa? Rekomendasi yang nanti disampaikan oleh guru agar kedepannya 3 poin ini bisa menjadi hal yang ditekankan untuk lebih ditingkatkan lagi. Karena 3 IKTP rekomendasi ini merupakan IKTP yang paling tidak sering dinilai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, untuk penjelasannya seperti ini ya. Di slide sudah kita jelaskan bahwa susunannya adalah terdiri dari narasi awal, capaian anak satu, bukti yang ditunjukkan satu, terus capaian belum teramati,
diambil dari 3 rekomendasi dan juga rekomendasi. Dan seperti ini contohnya. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk narasi di masing-masing elemen. Selanjutnya, ada yang namanya narasi P5PPRA. Nah, ini juga otomatis terdiri dari narasi awal, narasi pelaksanaan proyek, tujuan proyek, kemajuan atau proses menuju ke tercapaian tujuan proyek, dan bukti pendukung. Nah, di Simpaut, Bapak Ibu, ini sudah mengambil dari menu PPRA, P5 PPRA. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lanjutkan saja bagian kemajuan dan juga bukti pendukung. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak ketika proyek dilaksanakan dan juga apa bukti pendukungnya. Misal anak menghasilkan karya-karya dari sebuah proyek tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Dan pada dan pada aplikasinya nanti di P5 PPRA ini sudah otomatis tergenerate. Nah, dimensi yang dipilih ini berdasarkan yang ada di menu P5 PPRA dan juga nilainya. Ini khusus yang RA, yang kemenak, akan muncul nilai rahmatan lil alamin. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti di sini udah otomatis ada deskripsinya. Tinggal dilanjutkan untuk bagian kemajuan dan juga bukti eh, kemajuan bukti dari pelaksanaan proyek ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu kalau sudah nanti disimpan. Dan jika sudah semuanya, yang kita lakukan terakhir adalah mendownloadnya. Kita klik unduh, maka nanti kita tinggal klik rapot akhir. Nah, pada rapot akhir ini, semua yang sudah kita isi sebelumnya akan terekap secara otomatis. Mulai dari background-nya, logonya, dan juga di sini identitas peserta, foto, dan lain sebagainya akan muncul di sini. Dan narasi-narasi yang tadi sudah kita susun. Nah, ini ada satu contoh narasi yang sudah terupload. Nanti foto juga akan otomatis terekap pada PDF ini. Untuk ekstrakurikuler, tadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu, apa yang sudah kita nilai, checklist nanti akan muncul. Yang kita tidak checklist tidak akan muncul di sini. Kehadiran juga nanti akan otomatis. Dan juga tanda tangan. Dan bagian terakhir ada komentar orang tua. Mungkin sekilas seperti itu untuk tutorial penyusunan rapot Simpautnya. Nah, nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di grup atau bisa chat CS Simpaut untuk penjelasan lebih jauhnya.